Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, mahasiswi program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo semester 6 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tema problematika pengelolaan wakaf. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid, yaitu studi kasus terhadap tanah wakaf masjid di Kota Palembang. Jurnal ini ditulis oleh Siti Rohmiatun yang merupakan jurnal problematika pengelolaan wakaf dengan volume 18 nomor 1 bulan Juni 2018 dengan jumlah halaman yaitu 18 halaman. Nah, pembahasan pada jurnal ini yang pertama yaitu wakaf dalam Islam mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan sosial ekonomi. Pada dimensi ibadah, wakaf merupakan anjuran agama yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Pada dimensi sosial ekonomi, di mana kegiatan wakaf melalui uluran tangan dermawan telah membantu sesama untuk tenggang rasa atau membantu yang membutuhkan. Dan yang kedua, makna wakaf dan wakaf produktif adalah menahan zatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan wakafnya. Yang ketiga, di Indonesia sebagian besar tanah wakaf dipergunakan sebagai tempat ibadah seperti masjid dan dipergunakan untuk sarana pendidikan seperti sekolah atau pesantren serta diperuntukkan pada rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan pengelolaan tanah wakaf masjid di Kota Palembang telah dilaksanakan. Pada penelitian ini ada 4 sampel yang digunakan atau ada 4 sampel yang diteliti. Dari 4 sampel yang diteliti hanya 1 yang telah mengelola tanah wakaf masjid secara produktif. Nah, dalam mengelola tanah wakaf produktif berbasis masjid sangat diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional dengan kriteria yaitu dengan menggunakan keahlian, baik itu keahlian yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal, dan yang kedua bekerja dengan penuh waktu, dan yang ketiga memperoleh gaji atau penghasilan, dan yang keempat menerapkan administrasi tata kelola yang baik. Yang kelima, pengelolaan tanah wakaf masjid yang produktif dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu pemahaman nazir atau pengelola tentang pengelolaan wakaf produktif. Yang kedua, pemahaman masyarakat tentang pengelolaan tanah wakaf produktif. Dan yang ketiga, kemampuan atau keahlian nazir atau pengelola dalam mengelola dan mengembangkan usaha produktif. Yang keenam, problematika yang muncul untuk melaksanakan pengelolaan tanah wakaf produktif berbasis masjid di Kota Palembang. Yang pertama itu substansi hukum, di mana berbagai peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia yang mengatur tentang wakaf seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam rangka mengatur, mengelola dan mengembangkan tanah wakaf secara baik, tetapi terdapat beberapa hal dalam pasal-pasal ketentuan di atas pada tahapan pelaksanaan di lapangan tidak dapat mendukung adanya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif, khususnya pada tanah wakaf yang diperuntukannya digunakan untuk masjid. Yang kedua, aparat hukum atau sumber daya manusia. Kepala Kantor Urusan Agama yang berada di bawah Kantor Kementerian Agama Kota yang berada di tiap-tiap kecamatan merupakan aparat pemerintah yang mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan ikrar tanah wakaf maupun pembuatan akta ikrar tanah wakaf. Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf mempunyai fungsi yang strategis dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khusus kepada para nazir, mengenai pentingnya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif. Selanjutnya yang ketiga yaitu budaya hukum. Peran ekonomi dari masjid inilah yang pada umumnya belum dipahami oleh masyarakat. Kultur masyarakat yang tidak mendukung bagi tumbuh kembang program-program pemberdayaan ekonomi di bawah masjid belum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat sekitar masjid. Tanggapan sebagian masyarakat di sekitar masjid inilah yang menyulitkan bagi pengelola masjid untuk memproduktifkan tanah wakaf berbasis masjid. Namun, di sisi lain dalam kelompok-kelompok tertentu terdapat kultur yang mendukung tumbuhnya pengelolaan tanah wakaf produktif.
Dari beberapa problematika yang ada atau kendala-kendala yang ada, terdapat upaya untuk mengatasi kendala pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf. Yang pertama itu substansi hukum. Dilihat pada substansi hukum, khususnya pada ketentuan pengisian AIW, dasar bagi nazir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf adalah sesuai dengan tujuan, fungsi dan penentuan dan peruntukan wakaf. Yang kedua adalah budaya hukum, di mana harus meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi tentang pengelolaan tanah wakaf produktif kepada masyarakat. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, maka diharapkan akan dapat menumbuhkan budaya hukum. Dan upaya ketiga atau upaya terakhir adalah aparat hukum, di mana Kementerian Agama maupun BIW Perwakilan Sumatera Selatan harus meningkatkan pemahaman wakaf produktif dan perlu ditambah kegiatan pelatihan pengelolaan tanah wakaf produktif yang berbasis masjid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.